Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini saya akan menunjukkan sesuatu yang sangat menarik dan perlu kita tanyakan bersama atas pengakuan Bangkei. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kei. Bahwa dia sudah buat pertanggungan jawab secara hukum di depan pengacara, disaksikan perwakilan Muslim dan Kristen. Dan semua informasi itu datang dari Bangkei, tanpa menunjukkan surat pernyataan yang dimaksud. Jadi kondisi surat pernyataan tersebut akhirnya sama saja dengan ijazah Bangkei yang hanya modal klaim tanpa ada bukti yang valid. Kali ini kita tidak akan bahas isi surat pernyataannya. Tapi yang kita akan bahas adalah sebagai berikut. Pada tanggal nomor 1, 18 April 2018. Sekali lagi, ini 18 April 2018. Saya, Agustinus Christopher Kainama. Ini tolong di-capture, tolong direkam. Saya, Agustinus Christopher Kainama. Pada tanggal 18 April 2018. Tanggal 18 bulan April tahun 2018. Cakep tuh tanggalnya. 18 April tahun 2018. Saya yang paling atas itu tulisannya 18 April 2018. Kenapa saya tulis 18 April 2018 adalah tanggal di mana Kainama, sekali lagi Kainama telah mempertanggungjawabkan di hadapan hukum dan melakukan konsekuensi hukum atas segala sesuatu hal yang menyangkut tentang sekolah dan kependetaan. Kata-kata pendeta dan sekolahnya Kainama sudah dipertanggungjawabkan pada tanggal 18 April 2018 di hadapan hukum dan Kainama telah melakukannya. Kita sudah dengarkan bersama klaim Bangkei bahwa pada tanggal 18 April tahun 2018 dia sudah buat surat pernyataan. Hal yang saya ingin sorot adalah tanggal pembuatan surat tersebut. Menariknya adalah, setelah saya teliti melihat surat pernyataan dari GPIB Zebaot Bogor, ternyata dibuat di tanggal yang sama seperti pembuatan surat pernyataan Bangkei. Seperti yang teman-teman lihat. Ini adalah surat pernyataan dari GPIB Zebaot Bogor. Berikut isi suratnya. Sehubungan dengan beredarnya berita tentang keberadaan Saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama di media sosial, sebagaimana terlampir, bersama ini kami Majelis Jemaat GPIB Zebaot Bogor memberikan klarifikasi dan pernyataan bahwa 1. GPIB Zebaot Bogor tidak pernah membiayai Saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama Sekolah Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. 2. Saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christopher Kainama tidak pernah menjadi pendeta di GPIB Zebaot Bogor. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman perhatikan tanggal pembuatan suratnya. Di hari yang sama seperti pembuatan surat Bangkei. Sepertinya setelah membaca surat dari GPIB Zebaot Bogor, Bangkei langsung buat surat pernyataan di hari yang sama. Tapi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, surat pernyataan Bangkei di atas meterai tidak menjawab apa-apa. Dia tidak membantah pernyataan GPIB Zebaot Bogor dan STT Jakarta. Surat Bangkei sepertinya ngambang dan tidak jelas. Kemarin kita sudah saksikan, Bangkei masih menceritakan kembali latar belakang pendidikannya, meski dalam surat dia katakan bahwa dia tidak akan mengatakan lagi latar belakang pendidikannya. Kita berharap Bangkei cepat sembuh dan bertobat. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap tanggal cantik yang selalu diulang-ulang Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Video pendek ini judulnya Hadiah Tahun Baru untuk Andre Tunggal. Tahun baru diawali hadiah aneh kepada Andre Tunggal. Bagi yang belum tahu, ini adalah Bangkei. Dia seorang mualaf yang mengaku memiliki pendidikan Kristen yang tinggi. Tapi masalahnya klaim ini tidak ada bukti. Tidak ada ijazah, foto, disertasi, data, atau saksi mata. Tak heran orang-orang Kristen maupun Muslim selalu meminta dia menunjukkan buktinya. Sampai akhirnya karena terdesak, dia buatlah klarifikasinya. 18 April 2018,
adalah tanggal di mana Kainama, sekali lagi Kainama, telah mempertanggungjawabkan di hadapan hukum dan melakukan konsekuensi hukum atas segala sesuatu hal yang menyangkut tentang sekolah dan kependetaan. Kata-kata pendeta dan sekolahnya Kainama sudah dipertanggungjawabkan pada tanggal 18 April 2018 di hadapan hukum dan Kainama telah melakukannya. Telah dipertanggungjawabkan di hadapan hukum? Apa maksudnya konsekuensi hukum? Sudah bayar denda? Sudah masuk penjara? Mari kita cek ke sumbernya. Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kanda. Gak perlu minta lihat surat pernyataan bermaterai itu ya. Nasibnya sama dengan ijazahnya. Tidak tahu di mana. Tapi mari kita ingat pernyataannya. Bang Kei sudah menyatakan di hadapan hukum bahwa dia tidak pernah sekolah. Yang berarti dia gak pernah bisa jadi pendeta. Cerita berlanjut ketika sang penerima kado Andre Tunggal bertemu dengan para saksi mata. Kedua teman nama Bang Kei diwawancarai oleh Andre Tunggal dan mereka menegaskan Kainama tidak pernah sekolah dan tidak pernah jadi pendeta. Dari mana tanggapan Bang Kei? Andre Tunggal jadi seorang pembawa acara dan channelnya Andre Tunggal adalah channel untuk infotainment, gosip. Hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Andre Tunggal berubah dari seorang pendeta tapi pencari gosip. Barakallah, maaf ya pemirsa, nanti bisa dicek ya. Oke, cara sedang ramai sekarang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre, gosip nih ya. Gosip. Tidak pernah sekolah dan tidak pernah jadi pendeta adalah gosip. Jadi, apa yang Bang Kei sudah pertanggungjawabkan di hadapan hukum adalah gosip. Sabar dulu. Bang Kei bermaksud menyerang Andre Tunggal. tetapi jadi kontradiksi pada dirinya sendiri. Inkonsistensi telah menjadi tema dalam hidupnya. Kenapa bisa seperti itu? Ada kalimat bijak yang berbunyi begini. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kebohongan Bang Kei yang lama disimpan telah berubah menjadi inkonsistensi dalam hidupnya. Jika diteruskan seperti ini, saya khawatir buahnya akan matang dan melahirkan maut. Bang Kei, cepatlah bertobat. Dan ingatlah, Tuhan Yesus mengasihimu.